Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Menama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, kalau kita mendirikan sebuah kerajaan atau bangsa atau organisasi, kita harus punya legitimasi, salah satunya dengan bahasa atau gerakan atau seragam. Nah, ini juga yang terjadi pada bahasa Banyumas. Kalau kita ingin telusuri sebenarnya bagaimana terjadinya bahasa Banyumas, monggo kita simak videonya. Sedulur semua, seperti kita ketahui, Banyumas ini penggabungan dari dua karisidenan, yaitu karisidenan Banyumas dan karisidenan Pekalongan. Jadi kedua ini sama-sama memakai bahasa Banyumasan. Namun bagaimanakah asal-usul bahasa Banyumas ini? Jadi, bahasa Banyumas ini mulai agak menjadi sorotan atau dipandang kasar adalah setelah berdirinya Mataram. Karena Mataram berdiri, itu juga butuh legitimasi termasuk bahasa. Maka dari itu, Mataram membuat bahasa Jawa tetapi dengan aturan-aturan baru. Saya pernah membuat video tentang bahasa Jawa dan perkembangannya. Nah, oleh Mataram, kita misalnya menyebut A menjadi O, itu adalah perbedaan dan perubahan. Sedangkan di dalam kerajaan Mataram sendiri ada 3 aturan bahasa, yaitu Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Itu digunakan untuk keraton, digunakan untuk dengan orang tua, digunakan untuk pergaulan. Nah, ini sebetulnya legitimasi untuk penguatan kekuasaan. Bahasa Banyumas ini tidak tersentuh oleh bahasa Jawa yang dibuat oleh Keraton Mataram. Karena apa? Banyumas mengenal bahwa adoh ratu cerak watu, artinya jauh dari kerajaan, dekat dengan batu. Memang jaraknya terlalu jauh dari kerajaan, sehingga tidak terpengaruh oleh bahasa Jawa. Sedangkan kalau yang di dekat pusat kerajaan, bahasanya akan berubah menjadi bahasa Jawa halus yang dibilangnya, sehingga bahasa Banyumas dikatakan kasar. Padahal kalau kita melihat aslinya, bahasa Banyumas ini berkembang di era kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Ketika Mataram Hindu berdiri, maka ada 2 bahasa yang di Jawa ini yang kuat, yaitu bahasa Sunda dan Banyumasan. Ini yang perlu kita banggakan, sedulur-sedulur Banyumas, tidak perlu malu. Kita kena shaming kalau berbahasa ngapak itu malu. Itu memang sengaja budaya itu ditampilkan. Maka bahasa Banyumas ini semakin menipis. Apalagi di TV-TV sekarang banyak orang ngapak, orang penak. Wong-wong ngapak dijadikan figur-figur komedi untuk menjadi bahan candaan. Ini saya sebetulnya sangat tidak setuju. Karena ini budaya asli Nusantara. Bahasa asli Tual. Kalau bahasa Mataram, ini sudah mengalami 5 perubahan. Sedangkan bahasa Banyumas ini tidak terpengaruh oleh perubahan bahasa. Saudara-saudara saya yang di Banyumas ini masih memegang bahasa sejak zaman Medang atau Mataram Hindu. Jadi tolonglah hargai dan hormati bahwa itu budaya asli. Jangan sampai dihilangkan. Banyak sudah budaya asli yang sudah hilang dari Nusantara. Jangan sampai bahasa juga dihilangkan. Saya bangga dan saya cinta
teman-teman yang masih menggunakan bahasa Banyumas. Karena panjenengan melestarikan budaya asli leluhur Nusantara. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.